Halo semuanya, saya Naza Auralia Putri Aulia dari Program Studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya tidak hanya akan membahas mengenai tren busana, melainkan kita akan membedah secara strategis bagaimana sebuah brand lokal Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Selamat datang dalam presentasi analisis ekspansi PT Lavie Mode Indonesia ke pasar Malaysia. Seperti yang terlihat di layar, analisis saya difokuskan pada strategi low risk namun high potential. Fokus utamanya adalah 3 hasil sintetis yang tertera di sebelah kanan, di mana Malaysia memiliki produk market fit yang sangat kuat bagi Lavie. Mari kita mengenal lebih dekat objek analisis saya, yaitu PT Lavie Mode Indonesia. Berdiri sejak tahun 2016 di Jakarta, Lavie memposisikan diri sebagai design driven brand yang fokus pada modest fashion kontemporer. Bermula dari produk scarf premium, saat ini Lavie telah memasuki fase scaling dengan lini produk apparel yang berkualitas tinggi. Pada slide ini, saya merangkum perjalanan Lavie sejak 2016. Perhatikan poin kondisi saat ini. Lavie sudah berada di tahap pre-internationalization, yang artinya landasan operasional kita sebenarnya sudah siap untuk melakukan ekspansi formal. Mengapa ekspansi ini menjadi penting? Berdasarkan hasil analisis saya, Lavie memiliki potensi go internasional yang sangat layak. Malaysia dipilih sebagai target market utama karena kedekatan budaya serta infrastruktur digital yang sudah sangat matang. Strateginya pun saya rancang agar efektif namun tetap efisien, yaitu menggunakan pendekatan cross-border e-commerce. Di sini saya memetakan 5 pilar utama keunggulan Lavie. Yang paling krusial adalah poin keberlanjutan atau sustainability dan versatility produk, seperti yang tertera di layar yang menjadi daya tarik bagi konsumen global. Apa yang membuat Lavie unggul? Saya mencatat ada 3 poin utama. Yang pertama, premium positioning yang kuat. Yang kedua, desain yang menggabungkan estetika dengan fungsi. Dan yang ketiga, komitmen pada keberlanjutan dengan penggunaan material ramah lingkungan seperti tencel. Hal ini membuat konsumen internasional tidak hanya membeli produk, tapi juga mendukung nilai etis di dalamnya. Mengapa sih Lavie layak mendunia? Poin-poin di layar menjelaskan 3 dimensi kesiapannya. Saya ingin menyoroti poin organizational readiness, di mana model bisnis digital kita sudah sangat adaptif untuk pasar internasional. Alasan saya memilih Lavie sebagai objek analisis adalah karena statusnya sebagai export ready SME. Dengan kapasitas produksi yang mumpuni dan model bisnis digital first, Lavie sebenarnya sudah memiliki basis peminat di luar negeri. Jadi, secara fundamental perusahaan ini sudah sangat siap untuk melangkah ke skala global. Mari kita bedah sisi eksternal Malaysia. Seperti yang tertulis pada poin politik dan ekonomi, stabilitas negara ini dan dukungannya terhadap perdagangan ASEAN memberikan kita keuntungan tarif yang sangat kompetitif. Sekarang kita tinjau dari sisi target negara, yaitu Malaysia. Secara politik, Malaysia merupakan negara yang stabil dan sangat mendukung perdagangan lintas negara melalui keanggotaan ASEAN dan RCEP. Dari sisi ekonomi, Malaysia berada pada kategori upper middle income country, yang berarti daya beli masyarakatnya sangat relevan dengan harga produk premium Lavie. Lanjut ke poin sosial dan teknologi, di layar terlihat jelas bahwa maturitas digital Malaysia sangat tinggi. Penetrasi internet yang mencapai angka di atas 90% adalah peluang besar bagi strategi pemasaran digital kita. Dari aspek sosial, faktor penentunya adalah mayoritas populasi muslim yang menciptakan permintaan alami terhadap modest wear. Ditambah lagi dengan faktor teknologi, yaitu konsumen di Malaysia sangat melek digital dan terbiasa bertransaksi melalui platform e-commerce, yang menjadi sebuah peluang besar bagi kita untuk masuk ke dalamnya. Data di slide ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumen Malaysia ke arah value-based buying
Artinya, mereka sangat menghargai kualitas premium yang ditawarkan La Vie, bukan sekadar melihat harga murah. Berdasarkan data yang saya peroleh, permintaan fashion muslim di Malaysia terus menunjukkan tren positif. Terjadi pergeseran perilaku di mana konsumen urban kini lebih mengutamakan nilai dan kualitas atau yang disebut value-based buying. Inilah celah pasar yang sangat tepat untuk diisi oleh produk-produk La Vie. Pada peta kompetisi ini, saya telah membedah posisi kompetitor lokal seperti Neovar dan Dark. Strategi kita adalah masuk ke celah premium niche dengan menonjolkan keunikan desain Indonesia yang belum mereka miliki. Tentu, persaingan dengan brand besar seperti Neovar atau Dark tidak dapat kita hindari. Namun, strategi yang saya ajukan bukan melalui perang harga, melainkan dengan menonjolkan keunikan desain khas Indonesia yang eksklusif dan belum dimiliki oleh kompetitor lokal di Malaysia. Di layar, saya telah mendefinisikan target konsumen secara spesifik. Fokus kita adalah wanita muslim urban di wilayah metropolitan seperti Kuala Lumpur dan Selangor yang memiliki daya beli tertinggi di Malaysia. Jadi, siapa target konsumen kita? Saya memfokuskan pada wanita muslim urban usia 23 hingga 40 tahun yang berprofesi sebagai profesional dan aktif secara digital. Lokasi prioritasnya adalah wilayah metropolitan seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Hasil skor daya tarik pasarnya mencapai 3,95 dari 5, yang artinya sangat prospektif. Ini adalah inti dari strategi kita, cross-border e-commerce. Seperti yang tertulis di slide, model ekspor tidak langsung ini dipilih karena sangat efisien dalam penggunaan modal dan meminimalkan risiko inventory. Bagaimana cara kita masuk ke sana? Saya merekomendasikan metode cross-border e-commerce. Ini adalah pilihan yang paling logis untuk UMKM karena memiliki risiko finansial yang rendah namun tetap scalable. Kita dapat menjangkau konsumen Malaysia secara langsung tanpa harus melakukan investasi fisik yang besar di tahap awal. Strategi 4P yang saya susun di sini berfokus pada integrasi identitas produk premium dengan saluran promosi digital yang persuasif, guna membangun kepercayaan pelanggan di pasar Malaysia secara bertahap. Strategi pemasarannya akan tetap menjaga integritas produk premium. Penentuan harga dilakukan secara kompetitif dengan mempertimbangkan biaya logistik. Untuk distribusinya sendiri, kita optimalkan social commerce. Sementara promosi akan berfokus pada kolaborasi dengan influencer lokal Malaysia guna membangun kepercayaan pasar. Tentu, saya juga memitigasi tantangan yang mungkin muncul. Seperti yang tertera di tabel, ada 3 risiko utama mulai dari logistik hingga nilai tukar, lengkap dengan rencana cadangan yang sudah saya siapkan. Saya menyadari adanya tantangan seperti kendala logistik dan fluktuasi nilai tukar. Sebagai mitigasi, saya menyarankan kemitraan dengan penyedia logistik regional yang handal dan melakukan penyesuaian margin harga secara berkala agar profitabilitas tetap terjaga. Sebagai penutup bagian teknis, skor daya tarik 3,95 menunjukkan keputusan go yang kuat. Refleksi pembelajaran saya di bawah ini menekankan bahwa internasionalisasi UMKM membutuhkan keberanian inovasi dan strategi berbasis data. Sebagai kesimpulan, rencana ekspansi ini adalah sebuah keputusan yang sangat layak atau go decision. Rekomendasi saya adalah segera melakukan validasi pasar melalui platform digital. Secara pribadi, refleksi saya dari proyek ini adalah internasionalisasi UMKM ini menuntut kita untuk tidak hanya memiliki produk yang bagus, tapi juga strategi yang terukur berdasarkan data makro. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan. Global expansion is not just about crossing borders. It's about expanding your mindset and proving that local excellence can compete on the world stage. Mari kita bawa produk lokal Indonesia mendunia. Saya Nazaura Alia Putri Aulia. Sampai jumpa.